Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara, Om, Tante semuanya boleh lambaikan tangan dengan wajah tersenyum. Katakan shalom. Dengan suara paling nyaring. Coba sekali katakan shalom. Apa kabar jemaat Tuhan semuanya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan lebih baik lagi. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita memberikan waktu kita yang khusus untuk boleh datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Amin. Dan kita mau menggunakan waktu-waktu yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya baru kehilangan teman saya, saudara. Tanpa terasa dia biasa-biasa aja, mungkin gak ada apa-apa. Tiba-tiba besoknya udah gak ada. Saudara, kita gak pernah tahu kapan kita, waktu kita. Kalau hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara. Karena hidup kita hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita sama-sama dimanapun saudara berada, siapkan hatimu. Saya percaya Tuhan ingin melawat kita. Tuhan ingin mendengar penyembahan kita lebih lagi. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Untuk membawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Untuk penyertaan-Mu. Untuk berkat-berkat-Mu. Untuk perlindungan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Sungguh Kau baik Tuhan. Sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami bersama-sama. Dan kami hendak mengucap syukur. Mari sama-sama katakan terima kasih. Shandarararamo. Terima kasih. Oh, terima kasih. Koralabatakaralammo. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami bersyukur. Masing-masing dengan ucapan syukur pada Tuhan, katakan oh terima kasih ya Tuhan. Syaralabatakaralamaya. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada yang rasa ini. Syaralabatakaralamaya. Oleh karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Syaralabatakaralamaya. Oh rabatakaralamaya. Bahwa kami lebih lagi untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berserah padamu. Ini umat-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Oh Ramaya Sande. Oh Ralabaya. Engkau yang melawat kami pagi ini. Engkau yang menjamah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Syaralabatakaralamaya. Oh ralabatakaralamaya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Kau yang menyertai langkah kami setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama rasa
Katakan setiap kata demi kata, katakan dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari jemaat saja katakan penyertaan-Mu. Engkau yang menyertai setiap kami, setiap hari. Hadir-Mu di hidupku, ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, sikap kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sambil mengangkat kedua tangan kita, terima anugerah dari Tuhan. Katakan anugerah, anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
Biar musik terus mengangkat pujian ini, mari sembah Dia. Bukankah kami hidup hingga saat ini itu semua karena anugerah-Mu? Bukankah semua yang kami miliki hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan? Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena-Mu ya Yesus. Oh, mari bersama-sama sambil bangkit berdiri katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, oh ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, oh anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu ya Tuhan bagi kami. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Itu yang menjadi sumber kekuatan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini mungkin kami diperhadapkan suatu persoalan, pergumulan, masalah yang besar, tapi firman-Mu berkata justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi nyata ya Tuhan. Dan kami akan melihat setiap kami umat-Mu akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Seperti bermimpi Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami bersuka cita karena pagi hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus umat Tuhan yang bersuka cita boleh bersama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Tepuk tangannya lebih baik lagi, amin. Saya percaya hari ini saudara, Tuhan ingin memberikan berkatnya lebih lagi dari hari yang lalu. Katakan amin. Kasih salam kiri kananmu sambil senyum, katakan Tuhan pasti memberkati kita lebih lagi. Amin. Keadaan kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Seperti bermimpi Tuhan memulihkan Sion. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh bertepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita. Oh haleluya. Hey. Boleh tepuk tangan puji Tuhan bersama-sama saudara. Ini doa dan iman kita saudara. Boleh pujian ini sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Katakan bersama-sama, yang menabur kan berluang.
bertuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa boleh bersama-sama dengan gerakannya yang pasti pulang dengan semua seperti ini sambil membawa berkasnya. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, hidupmu pasti dipulihkan. Yang percaya amin. Hari ini jangan lagi ada yang cemberut. Coba lihat kiri kanannya, senyumin, katakan bersukacitalah. Amin. Mari sama-sama katakan dari awal. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Coba lihat kiri kanannya. Dan kita bersuka. Ada tawa? Mulut kita tertawa. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita siap menabur bersama-sama dengan gerakannya seperti ini. Yang semua pasti pulang. Boleh gerakannya sama-sama. Yang dengan air mata semua. Yang mana? Pasti pulang, saudara. Siap diberkati, katakan sambil membawa berkat. Yang menabur dengan air mata. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Pasti pulang dengan bersorak. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa bawa berkasnya, saudara. Angkat tangan sama-sama, katakan bawa tinggi-tinggi dong, saudara. Sekali lagi bawa berkasnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini mungkin kau menabur, tapi akan tiba saatnya kau akan menuai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah sukacita itu memenuhi tempat ini. Hop. Siapa yang siap menari bagi Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya dong. Yang siap boleh katakan wuh. Mantap. Amin. Mari sama-sama kita dengan senang hatimu katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalam semua. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Menari bagi Yesus. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sukacitamu ada. Saya mau umat Tuhan saja, jemaat saja katakan sungai sukacita. Sungai suka. Mana suaranya? Bersama-sama menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu. Kita mengalir ke sebelah sana dulu ya. Mengalir bersama ke kanan. Bagiku dibutuhkan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang yes citamu. Yang bersukacita sorakan. Mantap, saudara. Mari sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir bersama-sama. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Menari.
Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab suka citamu ada dalamku. Saudara mau menari buat Tuhan, ke kiri dulu katakan mengalir bersamamu, bersuka mengikuti dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bahagia Tuhan yang membuat sukacitamu mengalir bersama-sama, katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Itu dia. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Siap melayani Tuhan sambil mengangkat tangan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan saja yang membuat sukacita kita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu, hanya Tuhan saja yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yang bersukacita saudara, amin. Hati yang gembira itu adalah bukan hanya obat, tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kasih tahu kiri kanan, tepuk pundaknya. Hati yang gembira obat yang manjur. Kasih tahu, kamu harus bersukacita karena sakitmu pasti disembuhkan. Kita diberkati Tuhan. Hey, haleluya. Boleh tepuk tangannya dan kepala. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan, sedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap diberkati Tuhan semua. Aku alasanku untuk dengan iman. Aku ini berkatnya besar banget deh. Yes, amin. Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sama-sama dengan memberkati Tuhan. Haleluya. Bersama dengan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, sedia bagiku. Kasih tahu kiri kananmu alasanmu, sebab alasanmu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready? Go! Aku dilimpahi karena alasanmu. Oh haleluya. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna. Sekarang bukan aku diberkati, kamu juga diberkati. Berkati kiri kanan saudara, katakan kamu berkati saudara. Yang di belakang juga. Amin. Kalau ada yang wajahnya masih murung, katakan kamu diberkati. Kamu atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh haleluya. Yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Kasih tahu kiri kananmu, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi engkau. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Ya. Semua untuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi benar. Sudah keringatan saudara ya. Haleluya, gak apa-apa saudara, saya percaya. Sel-sel yang tidur bangkit saudara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu mungkin hari ini ada tantangan dan besok pun akan ada tantangan yang baru. Tapi kami percaya satu hal. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Biar pujian ini menjadi doa setiap khidmat Tuhan. Katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tiada pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah. Dari awal, sekali lagi katakan, penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah kecewakan kami. Ya Tuhan Yesus, Yesusku tak pernah. Bersama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Mari sama-sama dari awal katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Ada iman yang bekerja melalui pujian ini. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Biar jemaat saja dari awal katakan, penolong. Tak pernah kecewakan. Ya Tuhan.
Mari bersama-sama kami angkat tangan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Lebih lagi segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Pagi ini angkat kedua tangan, lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman, katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. biar musik terus mengangkat pujian ini. Mari masing-masing sembah Dia. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami percaya kuasa-Mu nyata. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam Engkau saja ya Tuhan. Ini iman kami, sebab kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. oh segala kemuliaan, hormat, pujian, oh haleluya. Bagimu-lah kemuliaan ya Tuhan, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari segala yang apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan,
diam dalam hadirat-Ku. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Ku. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dan umat-Mu meninggikan nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, hadirat-Ku Tuhan. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dengan lembut angkat kedua tangan. Bagi terima penyembahan kami Tuhan. Nama Kau sangat berkuasa. Tuhan sedang melawat setiap hari. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Bersama-sama katakan lebih lagi. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Ku. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini ya Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama
Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Thank you, Lord. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu besar di tempat ini. Just enjoy His presence here. Mari saudara buka tangan saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Kalau saudara datang dengan keletihan, kelesuan, saudara sedang capek hari-hari ini, saudara punya beban yang sangat berat pagi hari ini, saya mau beritahu kabar baik pagi hari ini, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap saudara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Thank you, Lord. Jesus. Kami persembahkan korban syukur kami pagi hari ini, Tuhan. Oh Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Mari Roh Kudus jamah setiap hati yang luka, hati yang berbeban berat pagi hari ini. Beracaralah di tempat ini pagi hari ini, Tuhan. Yesus. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Kau kami sembah Tuhan. Yesus. Oh Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Di sini ada nama-Mu Tuhan. Di sini ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara sambil buka hati, saudara tahu bahwa seorang Daud sehari-harinya saudara ada di medan peperangan. Setiap harinya dia menghadapi ancaman demi ancaman, bukan hanya dari musuh-musuhnya, tapi bahkan dari orang dekatnya, saudara. Begitu merindukan sebuah kedamaian sampai dia menamakan anaknya dengan Absalom, artinya anak damai.
Bahkan anaknya dengan Bethesda, anaknya dengan selingkuhannya saudara dikasih nama Salomo, artinya damai. Saudara, suatu hari saya baca kitab Mazmur pasal 42. Dikatakan di situ seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, yang berair, saudara. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Saudara tahu bahwa rusa adalah seekor hewan itu yang gampang sekali tercium oleh musuh karena di badan dia ada kelenjar yang baunya sangat wangi, sangat harum, saudara. Jadi menjadi target predator yang sangat setiap harinya penuh dengan ancaman dari predator, saudara. Saudara, kenapa sampai kitab Mazmur mengatakan seekor rusa merindukan air? Air bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan yang vital saat itu, saudara, buat seekor rusa. Tapi sungai yang mengalir itu menjadi tempat pelarian diri dia. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa menghilangkan jejak dari predator itu. Pagi hari ini saudara, saya mengajak saudara menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Buat hidup saudara yang terancam hari ini. Saudara, mungkin keuangan saudara mengancam hidup saudara. Kesehatan mengancam kehidupan saudara. Saya mau mengajak saudara pagi hari ini masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk melarikan diri di sana. Dan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memulihkan setiap masalah-masalah dalam hidup saudara. Thank you Jesus. Sekali lagi kita nyanyikan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, dengan segenap hatimu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu menyegarkan kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, taruh firman-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman yang keluar dan kami terima, jemaat-Mu dipulihkan, jemaat-Mu dimerdekakan Tuhan, jemaat-Mu disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk saudara. Kecuali Om David. Ya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ya. Boleh tampilkan slide. Pagi hari ini judul khotbah saya Encounter. Katakan sama-sama Encounter. Toel kiri kanannya Encounter. Encounter artinya apa saudara? Perjumpaan gitu. Nanti saya akan cerita kenapa saya beri judul khotbah saya pagi hari ini dengan judul Encounter, saudara. Mungkin next.
pagi hari ini mungkin kita belajar sedikit lebih intens saudara. Gak apa-apa ya. Nah ini kita lihat sama-sama ada peta Exodus atau peta keluaran ya. Jadi di sini kalau saudara lihat itu ada jalur ya, ada jalur perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kelihatan nggak saudara tulisannya? Enggak ya? Nggak gitu jelas ya. Nah, kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel berapa tahun saudara di padang gurun? 40 tahun ya. Tapi pagi hari ini saya mau buka mata saudara. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa sampai bangsa Israel membutuhkan waktu yang begitu lama untuk sampai kepada tanah perjanjian? Nah, kalau saudara lihat di situ ada Mesir ya. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, Egypt ya. Kalau di atas itu nomor 1 dari Rameses itu kota di Mesir ya. Kemudian nomor 2, nomor 3 sampai Gunung Sinai saudara, sampai Gunung Sinai. Nah perjalanan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu perlu waktu 3 bulan saudara. Sepanjang itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan. Sampai di Gunung Sinai mereka menetap di sana selama 1 tahun. Kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, ya di situ kita lihat banyak tabut perjanjian saudara. Ya, nah itu pertama kalinya tabut itu dibuat di sini saudara, di Gunung Sinai, di di mana kemah Musa, Tabernacle of Moses itu pertama kali dibangun di daerah Sinai. Selama 1 tahun mereka berkemah di sana saudara. Kemudian mereka jalan lagi ya sampai ke padang gurun Paran. Nah, Wilderness of Paran. Kalau saudara lihat jelas nggak ya? Nih di sini nih. Nah, itu tuh. Kurang tinggi. Nah, mereka jalan lagi ke padang gurun Garan, lewat padang gurun Garan menuju nomor 12 apa saudara? Kelihatan nggak? Kades Barnea ya. Kalau di iPad saya ini jelas ininya. Jadi dari Mesir menuju Kades Barnea butuh waktu kurang lebih hampir 2 tahun. Sebegitu jauhnya saudara, butuh waktu berapa lama? 2 tahun. Nah, next saudara, slide. Ya kita baca sama-sama ya. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 31. Nah di Kades Barnea saudara, jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk mengutus 12 pengintai. Boleh tampilin peta dulu nggak ya tadi sebelumnya? Nah jadi di Kades Musa itu mengutus 12 pengintai di Kades Barnea saudara ya, untuk mengintai daerah Kanaan sana. Ada di sini ada Hebron ya, sampai ke atas itu ada Gunung Negev juga di daerah Kades Barnea ya kan, gurun. Di situ mereka naik ke atas gunung untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, next boleh kita tampilin ayat tadi, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 31. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi selama 40 hari mereka ngintai negeri itu saudara. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi waktu 12 pengintai itu ngintai saudara ya, mereka sempat motong beberapa tanggul
anggur, ya buah anggur, satu tandan ya, satu tangan buah anggur gitu loh. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka kasih lihat Musa dan Harun, ini loh hasilnya. Hanya, saudara, nah ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi waktu mereka ngintai, nah orang-orang seperti ini yang mereka lihat gitu saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya roh yang lain katanya. Agak lain Kaleb itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Next. Sudah apa beda Kaleb dengan para pengintai yang lain? Kaleb itu fokus sama kemampuannya Tuhan. Sedangkan pengintai lain fokus sama kemampuan diri sendiri. Sudah banyak sekali kita kadang-kadang kita dengar firman Tuhan. Ya. Kita dengerin khotbah pagi hari ini. Setiap minggu kita dengerin. Dicekokin firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan. Tapi saudara, apa yang membedakan gereja yang satu dengan gereja yang lain? Apa yang membedakan satu orang dengan orang yang lain? Yang satu dia bisa mendapatkan, memperoleh janji-janji Tuhan. Tapi satu yang lain, mereka berdoa, tapi gak kunjung-kunjung mereka menerima janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena Kaleb fokus sama kemampuannya Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk fokus sama kemampuan Tuhan. Kalau saudara datang dengan keletihan, kelesuan, saudara datang dengan beban yang berat, fokus sama siapa saudara? Sama kemampuannya Tuhan, bukan sama kemampuan saudara. Karena ketika saudara fokus sama kemampuan saudara, saudara gak bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Saudara gak akan percaya bahwa ada seorang pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang kasihnya gak ada syarat, bisa memberkati saudara cuma-cuma. Amin. Next. Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ngeri ya saudara ya. Bukan cuman memprovokasi orang lain, tapi mereka juga nyebarin kabar-kabar busuk. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara tahu ya, ini Tuhan lagi difitnah nih sama para pengintai selain Kaleb dan Yosua ini. Seolah-olah Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir itu untuk dimusnahkan. Kadang-kadang kita begitu ya. Ya. Ketika kita menghadapi proses, ketika mungkin apa yang kita doakan belum kunjung bisa terkabul saudara. Kita menyangka, kita menuduh Tuhan, kayaknya Tuhan jahat sama saya. Ya. Jadi setiap hari yang kita lakukan hanya mengeluh dan mengeluh. Saudara tahu, mengeluh itu sama dengan
saudara sedang bilang sama Tuhan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang gak becus dalam hidup saya. Itu saudara. Lanjut ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Sekali lagi saudara, dia mempertegas atau mengajak semua orang-orang di sana, kita tuh udah kayak belalang di sana. Kalau kita masuk ke negeri itu, mereka bakal makan kita nih. Diprovokasi semuanya saudara. Gitu loh. Jahat ya. Saudara tahu ya, saya mau kasih tahu saudara. Ini yang menyebabkan bangsa Israel, kenapa mereka mesti menghabiskan waktu yang begitu lama di padang gurun. Next. Sampai di sini bisa nangkep ya. Nah, pasal Ulangan, kitab Ulangan pasal 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada berapa? 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Saudara, lihat yang di warna merah ya. Saudara tahu ya, dari Kades Barnea, ya, itu sampai ke Jered, itu sungai Jered tuh yang di atas itu tuh saudara. Saya nggak ada laser. Ya, itu mereka muter di sana selama berapa tahun? 38 tahun. Saudara, waktu saya menyelidiki firman Tuhan ini, saudara tahu ya, sebenarnya yang mereka butuhkan kalau berjalan dengan keadaan yang normal, ya fokus sama tujuan, dengan rombongan yang begitu besar, mereka butuh waktu cuman 2 minggu. Tapi mereka muter di sana selama 38 tahun. Penyebabnya apa saudara? Penyebabnya tadi, mereka meragukan bahwa Tuhan punya niat baik untuk memberkati mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Tapi apa respon mereka? Mereka menuduh Tuhan punya niat jahat dalam hidup mereka. Saudara tahu, kalau saudara mengalami masalah, bertahun-tahun saudara mungkin berdoa untuk sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Berdoa untuk terobosan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu gak pernah terjadi, kenapa? Karena respon kita ketika kita menghadapi proses itu sama seperti bangsa Israel. Amin, tegang nih kita semua. Ya, jadi respon saudara ketika saudara ada di dalam proses menentukan berapa lama saudara ada di dalam proses itu. Amin. Ya. Tapi pagi hari ini saya mau cerita tentang kabar baik. Kita buka slide selanjutnya. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi dekat pintu gerbang domba saudara, di situ ada kolam ya. Kalau saudara ke Israel ada tuh ya, di situ ada gereja San Ana ya, kalau saudara sering ke
beberapa kali mungkin sempat ke Israel atau ya di sana ada gereja San Ana. Nah di situ ada Bethesda saudara, kolam Bethesda. Nah zaman itu saudara banyak orang sakit, orang lumpuh, orang buta ya kan. Sambil nunggu nih kalau ada air yang menggoncang, mereka lari buru-buru. Ya kan? Jadi siapa duluan nih yang masuk ke dalam kolam, dia sembuh saudara. Apapun juga penyakitnya. Ya. Next. Boleh next? Nah, di situ ada seorang yang sudah berapa tahun? 38 tahun saudara. Sama dengan perjalanan bangsa Israel muter-muter. Di mana saudara? Di Kades Barnea. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa lama saudara berdoa buat mungkin saudara sakit, mungkin saudara berdoa buat ekonomi saudara, mungkin saudara berdoa buat keluarga, istri, suami, sudah berapa lama? 38 tahun saudara dia sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama tahu saudara. Yesus tahu kalau saudara mengalami sesuatu yang saudara gumulkan mungkin lama, dia tahu saudara. Dan berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia enggak cek kehidupan, walaupun dia tahu saudara kehidupan orang itu. Tapi dia enggak nanya, udah berapa lama kamu ke gereja? Tiap minggu kamu ke gereja enggak? Dia enggak nanya itu saudara. Atau kamu sudah bayar perpuluhan enggak? Atau kamu sudah berdoa semalaman mungkin di menara doa atau di rumah doa ya kan. Dia gak bertanya itu. Dia datang ketemu sama orang yang sakitnya sudah 38 tahun. Dia bertanya, maukah kamu sembuh? Mau gak kamu sembuh? Lalu jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sudah tahu waktu Yesus nanya, mau enggak kamu sembuh? Tapi orang itu bilang gini, Tuhan, gak ada orang. Gak ada orang yang bantu saya. Jadi waktu air itu tergoncang, gak ada orang yang bantu saya untuk masuk ke dalam kolam itu, saudara. Orang itu masih gak percaya bahwa ada pribadi yang kasihnya gak ada syarat, saudara. Ya, yang kasih karunia-Nya begitu berlimpah. Dia gak percaya ada orang seperti itu. Dia bilang, Tuhan gak ada orang yang bantu saya. Tuhan gimana nih? Tuhan saya gak punya modal usaha Tuhan. Saya gak seperti orang itu Tuhan. Yang lahir udah punya segalanya. Ya, saya harus mulai dari nol Tuhan. Bahkan minus mungkin. Dia melihat kemampuan diri sendiri. Dia melihat kekurangan diri sendiri saudara. Tapi Yesus datang cuma bilang, mau enggak kamu sembuh? Mau enggak kamu sembuh? 38 tahun bangsa Israel saudara, hanya gara-gara mereka mencela Tuhan, memfitnah Tuhan, menista Tuhan. Mereka harus menjalani begitu lamanya kehidupan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Next.
Oke, Bethesda saudara, artinya apa? Bethesda dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Bet and Hasad. Bet itu rumah saudara, ya. Kalau saudara ke Israel ada Bethlehem, ya, artinya rumah roti. Bethesda artinya apa? Rumah anugerah, ya, rumah kasih karunia saudara. Kasih karunia itu apa sih? Ada yang ngerti nggak kasih karunia itu apa? Beberapa waktu yang lalu saudara, Bapak Prabowo tuh membebaskan koruptor saudara. Ya, membebaskan apa? Orang-orang yang sudah terhukum, ya, Tom Lembong dan siapa itu? Hasto ya. Nah, mereka sudah menjadi tersangka saat itu saudara. Ataupun ada narapidana yang mendapatkan kasih karunia dari Bapak Presiden. Namanya apa saudara? Grasi. Grasi saudara. Grasi berasal dari kata apa? Grace. Yang artinya apa? Dia nggak layak terima itu. Tapi Tuhan berikan. Supaya apa? Dia menerima itu dengan cuma-cuma. Katakan amin. Katakan kiri kanannya cuma-cuma buat kamu. Kurang semangat, kayaknya kurang percaya nih, ya kan? Masih fokus sama kemampuan diri sendiri. Ya, bilang Toel lebih kenceng lagi, fokus sama kemampuan Tuhan gitu. Oke, mungkin saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Saya minta tim musik, tim worship ya. Om David minta C. Saya mau baca pasal terakhir ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, ya, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Jadi waktu itu murid-murid Yesus disuruh sama Yesus, kamu pergi dulu deh ke Kapernaum. Mereka nyebrang ke sana, naik perahu. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi waktu murid Yesus menyeberang ke Kapernaum, tiba-tiba ada angin kencang saudara. Sehingga perahu mereka bergoyang. Nah sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu perahu itu sampai kepada pantai yang mereka tujui. Saudara tahu respon saudara menentukan berapa lama saudara ada di dalam proses itu. Ya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Seperti rusa merindukan air. Thank you Lord. Gitulah jiwaku. Karena merindukan Engkau. Merindukan Engkau. Thank you Jesus. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku.
Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita ulangi mulai dari awal. Seperti rusa, kami merindukan Engkau Tuhan, Merindukan air. oh, merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari semua sama-sama katakan, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus Pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sudah beberapa tahun yang lalu, ya, seperti yang saudara tahu bahwa istri saya tuh sakit ya. Udah lama sakitnya saudara, belasan tahun. Belasan tahun saudara. Sejak saya nikah dengan istri saya cukup, hati saya cukup ini ya, hancur. Setiap mendengar dia muntah, sebulan 2 kali mesti ke UGD, sebulan sekali mesti di opnam. Ya, hancur hati saya saudara. Saya nggak bisa apa-apa, mau kemana-mana susah. Makan selalu sendiri, nggak bisa ngajak dia kemana-mana sendiri saudara. Karena saya ngerti dia sakit, nggak berani keluar saudara, takut kalau di jalan tiba-tiba dia kumat, makanya mentalnya kena saudara. Ya, sampai suatu hari waktu dia lagi muntah-muntah saudara, saya udah nggak kuat, saya turun ke bawah. Ya, saya duduk di sofa yang di rumah P16 ya. Saya duduk di sana, saya nangis saudara. Gak ada orang saat itu, tapi saya nangis. Catherine masih di atas, di lantai 2. Ya, masih kesakitan dia. Saya udah gak tahu harus gimana, saya gak ngerti. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan gimana ya Tuhan? Saya gak bisa tolong dia. Sudah lama sakitnya saudara. Dokter itu jadi sumber jawaban buat dia. Obat itu jadi jalan keluar buat dia. Jadi kalau gak ada 2 itu, udah deh, gelisah dia.
Rumah sakit menjadi tempat pelarian dia. Makanya sebulan sekali saya harus nemenin dia di opname. Sebulan sekali. Saudara pernah lihat Catherine naik mobil pakai oksigen? Nggak pernah ya? Tapi hari ini saya bilang, kemana-mana dia pakai oksigen. Hati saya hancur, saudara. Dan waktu saya duduk di sofa itu sambil nangis. Saya nangis, Tuhan. Saya nggak tahu harus gimana. Kayak jadi suami nggak ada gunanya, saudara. Nggak mampu apa-apa nolong istri saya. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi nangis, ada suara muncul di hati saya. Berkata gini, "Nak, saya akan sembuhkan, saya akan memulihkan secara total Catherine." Dan hari ini saudara, siapa sangka seorang Catherine itu bisa melayani orang sakit. Siapa sangka yang dulunya dia sakit, sekarang dia melayani orang sakit. Tuhan sanggup untuk membelokkan, membalikkan semua keadaan saudara. Kalau dia bisa sembuh, kalau dia mengalami pemulihan setelah sekian lama waktunya dia menderita. Tuhan sanggup juga memulihkan hidup saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau pengharapan kami, bukan yang lain Tuhan. Kami mau fokus sama kemampuan-Nya Engkau. Kami mau fokus sama kuasa Engkau. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan yang menciptakan kami, yang memberikan kami jalan keluar, yang memberikan jawaban ketika kami memerlukan jawaban. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau lihat gereja-Mu, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Segarkan jiwa kami. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saya ngajak saudara mungkin yang mau didoakan. Mungkin saudara sudah sekian lama waktunya berdoa, tapi doa saudara nggak dijawab. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh maju ke depan. Saya mau mendoakan saudara. Ayo, boleh maju ke depan. Saya meminta tim pendoa boleh bantu saya. Thank you Jesus. Mari saya ajak jemaat yang lain untuk angkat tangan topang doa. Oh rapa syandara papa papa papa. Mari sembah Dia saudara. Oh rapa syandara patakaya rapa syandara papa papa papa. Oh rapa takaya rapa syandara papa. Oh rapa syandara papa papa takaya rapa papa papa. Syandara patakaya rapa papa 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 papa. Ora basandara baba 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 baba. Sandara baba takaya baba 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 baba. Ora basandara baba baba. Mari sembah Dia saudara. Engkau lihat gereja-Mu pagi hari ini. Engkau lihat jiwa-jiwa yang ada di depan ini Tuhan.
Mungkin sekian lamanya, telah lama mereka berdoa, telah lama mereka menderita Tuhan. Engkau melihat sampai kedalaman hati mereka. Engkau melihat jauh ke dalam relung hati mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini buat gereja-Mu di sini. Apapun yang mereka derita Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, pagi hari ini ketika mereka pulang dari tempat ini, ada terobosan terjadi dalam hidup mereka. Ada terobosan terjadi dalam hidup mereka. Ada terobosan terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar. Oh Rabasyandara Baba 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 Syandara Baba Baba. Oh Rabasyandara Baba Baba. Oh ralabatakara labaya syara labatakara labaya ralabaya ralabaya ralabaya. Oh ralabatakara Syandara Baba 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 ya Rabasyandara Baba. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Syandara Baba Baba Baba. Yang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan aku berdoa Tuhan, biar dalam waktu dekat lamaran mereka boleh disetujui, mereka boleh bekerja. Amin. Yang memerlukan pemulihan ekonomi Tuhan, mungkin mereka sering mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Pagi hari ini Tuhan, ketika mereka keluar dari tempat ini, ada terobosan terjadi. Mereka berhasil, mereka sukses dalam kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan, apapun sakit mereka, pagi hari ini Tuhan, ada supranatural, ada kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, setiap organ tubuh di dalam tubuh mereka, dari yang terkecil, bahkan yang gak penting ya Tuhan. Tuhan ada pemulihan. Engkau pulihkan sel demi sel. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan saudara mungkin ulang tahun, mungkin saudara bisa kembali. Yang ulang tahun. Tadi pagi Ibu Gembala titip, jangan lupa doain orang yang ulang tahun. Persembahan dulu ya? Oh iya, persembahan dulu. Doa persembahan? Oh iya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang berkati setiap kami. Untuk hadirat-Mu, untuk kelawatan-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau curahkan. Tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan kita yang Kau berkati setiap persembahan yang berikan. Kami tahu persembahan kami mungkin tidak seberapa, tapi kami percaya kalau kami memberi dengan hati yang tulus dan disertai dengan ucapan syukur, biarlah semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan, di dalam nama Tuhan disuka beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan terbaik pada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari boleh bersama-sama angkat tangan, katakan ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita juga akan ada sambutan atau kata disapa oleh gembala tempat ini Bapak Pendeta Andreas yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita melalui jaringan seluler, Saudara. Jadi kita akan menyapa dan beliau juga akan menyapa jemaat di tempat ini. Sudah Ko Ayung? Baik, sebelumnya kita akan baca pengumuman dulu aja ya. Oke, sudah. Oke. Sudah Yong? Sudah? Sudah siap? Shalom. Shalom. Kok nggak ada wajah saya di layarnya? Saya bersyukur kepada semua jemaat. Sekarang saya sudah sembuh total. Amin. Sudah tidak batuk lagi. Terima kasih untuk doa-doanya. Minggu depan, Sabtu depan kita ketemu ya. Ada berita-berita penting. Ada kesaksian-kesaksian yang bagus. Ada orang usia 95 tahun. Tuli total. Sekarang sudah sembuh. Luar biasa. Tuhan berkati semuanya ya. Saya mau bilang kepada mantu saya Robin. Terima kasih untuk firman yang saya dengar. Benar-benar luar biasa. Papi love you. Tuhan memberkati. Nah itu kelihatan tuh. Shalom. Nah, inilah jemaat Immanuel yang setia. Sabtu depan kita ketemu ya. Luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kangen banget pada kalian semua. Ya. Sehat semua ya. Tuhan memberkati. Amin. Kelihatan nggak? Iya. Koko, suaranya mana ya?
sudah sangat kangen. Cukup lama kita tidak jumpa. Saat ini, Shalom, seluruh jemaat PD Manuel, Pak Andreas, Megasari, Gembala Saudara, sudah sangat kangen. Cukup lama kita tidak jumpa. Saat ini saya ada di Coverdam, Amerika. Saya berharap biar kita semuanya, apa yang saya alami, saya rindu Anda juga turut mengalami. Saya akan doakan terus Anda semuanya supaya diberkati oleh Tuhan dan bisa mengalami apa yang saya alami. Tuhan memberkati saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kita semua akan selalu diberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, terjadi sungguh besar keagunganku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberikan. Shalom, seluruh jemaat PD Manuel. Iya. Sudah terputus komunikasinya? Oke, Koko selamat melayani, sampai ketemu minggu depan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyambut di antara Bapak Ibu ataupun Saudara tempat ini yang mungkin baru pertama kali mengikuti doa pagi di tempat ini, bisa angkat tangannya tinggi-tinggi. Kami ingin menyambut yang baru pertama, ada Ibu satu, tinggi-tinggi Bu. Oh enggak, oh bukan. Oh di belakang sana. Satu, ada lagi. Dua, tiga. Boleh bangkit berdiri? Ada empat Pak, boleh bangkit berdiri Pak. Bangkit berdiri dulu. Ku kasihi kau. Mari yang sebelah kiri kanannya bisa beri salam. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk boleh tetap minggu berikutnya ikut bersama kami untuk boleh beribadah dalam doa pagi ini. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, berbakti, memuji, membesarkan namamu Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan penyegaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Robin Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, wibawa, kuasa ilahi yang dari kepadamu Bapa. Berkati keluarganya, bahkan Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan ya Tuhan. Biar tahun depan Tuhan, istrinya Tuhan, Catherine boleh Tuhan mengandung Tuhan dan melahirkan anak. Boleh menyatakan karena kasih Tuhan berlaku dalam hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami, kota kami Tuhan. Biar kesejahteraan ada di bangsa kami, kota kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka buat kerjakan, biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga hamba-hambamu Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari di atas mimbar maupun di bawah mimbar semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa. Bahkan Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar sebentar kami boleh pulang Tuhan. Sebelumnya kami mau menerima berkat yang datang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Mari saya ajak saudara buka tangan. Terima kasih. Thank you Jesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya apa yang engkau doakan selama ini, apa yang menjadi pergumulanmu selama ini, Tuhan menjawabnya seketika dalam waktu dekat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita sama-sama ke awan permai. Mari kita semua yang telah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.